Selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita mau dalami lagi nih pemikiran Yuval Noah Harari ya dari buku Nexus. Kita fokus ke bab 8 judulnya Fallible. The network is often wrong. Nah, intinya kita mau lihat kenapa sih jaringan informasi yang kita andalkan, entah itu yang kuno kayak institusi agama, atau yang modern banget kayak algoritma, kok ia sering banget keliru, malah bisa dimanipulasi. Jadi, misi kita hari ini ya, buat mengungkap pergulatan antara perlunya kebenaran sama perlunya ketertiban dalam jaringan ini. Pernah nggak Anda kepikiran gitu, kenapa institusi yang kelihatannya kuat bisa salah fatal kayak, perburuan penyihir zaman dulu? Atau gimana algoritma sosmed sekarang ini diam-diam ngebentuk realitas kita? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Iya, betul. Ini memang jadi inti argumen Harari di bab itu. Kita kan seringnya, naif ya, mikir kalau makin banyak informasi, ya otomatis makin dekat ke kebenaran. Nah, Harari ini menantang pemikiran itu. Dia bilang, fungsi utama informasi itu sebenarnya bukan nemuin kebenaran, tapi lebih ke menghubungkan macam-macam hal, orang, tempat, ide. Dan justru malah menciptakan realitas baru lewat hubungan itu. Jadi kebenaran itu seringkali, ya, bukan tujuan utamanya. Wah, ini agak lain ya perspektifnya. Jadi informasi itu lebih kayak perkat sosial gitu ya, atau pembentuk cerita bareng, bukan cermin realitas. Kita lihat contohnya dalam sejarah deh, kayak astrologi, itu kan menghubungkan nasib orang sama bintang, atau propaganda politik yang nyatuin massa di balik ideologi. Dua-duanya berhasil nyebarin pengaruh kan? Nggak peduli itu benar apa enggak secara fakta. Nazisme sama Stalinisme itu kan nyebar luas justru pas informasi udah lumayan banyak. Tepat sekali. Nah, karena informasi itu sendiri nggak otomatis benar, Harari nekenin banget pentingnya, istilahnya, mekanisme koreksi diri. Ini tuh sistem internal yang bikin sebuah jaringan, entah itu agama, negara, komunitas ilmiah, bisa ngenalin dan idealnya ya benerin kesalahannya sendiri. Tiap jaringan kan harus nyimbangin nih, antara dorongan nyari bener sama kebutuhan jaga ketertiban sosial. Kalau nggak ada mekanisme koreksi yang jalan, wah jaringan itu jadi rapuh banget sama kesalahan besar. Oke. Bisa kasih contoh nggak gimana mekanisme koreksi ini kerja atau malah gagal gitu dalam sejarah? Kayaknya hari-hari bandingin beberapa institusi ya. Iya, dia kasih contoh. Yang klasik itu perbandingan antara katakanlah Gereja Katolik di masa lalu sama disiplin ilmiah modern. Gereja kan bertahan ribuan tahun ya, mungkin sebagian karena jago jaga ketertiban. Tapi mekanisme koreksinya kadang lemah buat nolak keyakinan yang salah. Akibatnya bisa kejadian tragedi kayak perburuan penyihir itu, yang dipicu buku panduan kayak Malleus Maleficarum. Nah, sebaliknya, sains modern itu punya mekanisme koreksi yang relatif lebih kuat. Ada peer review, ada prinsip publikasi atau lenyap. Ini memang bisa bikin debat internal panas, tapi ya itu juga yang dorong kemajuan. Dan juga pengakuan atas kesalahan institusional masa lalu. Misalnya, perubahan pandangan psikiatri soal homoseksualitas. Menarik ya. Gimana kekuatan dan kelemahan mekanisme koreksi ini kelihatan juga di sistem politik yang beda. Harari lihatnya gimana tuh antara diktator sama demokrasi? Kalau di model diktator, jaringan informasinya itu cenderung terpusat banget, semua info lari ke pusat kuasa. Terus mekanisme koreksi, kayak pengadilan independen, media bebas, akademisi kritis, itu seringnya ditekan atau malah dihilangin. Demi apa? Ya demi jaga stabilitas sama kekuasaan rejim. Kebenaran faktual jadi gampang banget dikorbanin buat narasi penguasa aja. Stalinisme itu contoh ekstrim gimana rejim bisa pertahanin kuasa absolut dengan ngabaikan kebenaran dan ngorbanin jutaan nyawa. Sementara demografi ya paling nggak secara teori lah ya, dibangun di atas jaringan yang lebih nyebar. Ada usaha buat ngelindungin mekanisme koreksi, bahkan dari kemauan mayoritas sekalipun. Pemilu kan emang cerminan maunya mayoritas pas itu, tapi ya belum tentu cerminan kebenaran objektif juga. Contohnya, keputusan invasi Irak 2003, didukung mayoritas di beberapa negara, tapi belakangan kan ketahuan dasarnya info intelijen yang keliru. Nah, adanya HAM sama pemisahan kekuasaan di demokrasi itu idealnya jadi benteng gitu ya lawan tirani mayoritas. Jaga ruang buat kebenaran yang mungkin nggak populer. Tapi, mekanisme koreksi di demokrasi ini juga nggak kebal serangan loh. Gerakan populis misalnya,
Sering banget kan secara terbuka nyerang institusi kayak pengadilan, media mainstream, atau pakar. Dianggapnya elit yang halangin kehendak rakyat. Nah, perspektif ini cenderung lihat politik itu cuma soal rebutan kuasa aja, jadi ngeremehin pentingnya nyari kebenaran objektif lewat proses yang ada lembaganya. Dan sekarang kita masuk babak baru nih, era digital. Algoritma sama AI jadi pemain baru di jaringan informasi kita. Mereka ini bawa kerapuhan versi mereka juga nggak? Oh jelas, jaringan digital modern ini juga rentan banget sama kekeliruan. AI itu bisa belajar dan ngelanjutin bias yang udah ada di data latihannya. Kita ingatkan kasus chatbot Tai dari Microsoft, jadi rasis cuma dalam hitungan jam. Atau masalah bias di teknologi pengenalan wajah, yang kerjanya lebih jelek ke kelompok minoritas tertentu. Kan bikin orang nonton terus. Akibatnya, ya dia cenderung nyodorin konten yang lebih sensasional atau bikin polarisasi. Nah, secara nggak sengaja, ini bisa ikut bentuk opini publik. Bahkan, kata beberapa analis, ikut bantu naikin tokoh politik tertentu kayak Bolsonaro di Brazil. Persis. Nah, jadi tantangan gede kita sekarang ini ya gimana caranya kita bisa ngawasin dan mastiin akuntabilitas sistem AI yang makin kompleks dan kuat ini. Mereka ini kan anggota non-manusia pertama di jaringan informasi global kita. Bisa belajar, bikin keputusan, bahkan ngasilin ide baru sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari sistem kepercayaan kuno sampai AI canggih, jaringan informasi itu pada dasarnya emang nggak sempurna. Dan nggak selalu mihak kebenaran. Kemampuannya buat nyeimbangin antara nyari kebenaran sama jaga ketertiban, plus kekuatan mekanisme koreksi dirinya, itu jadi penting banget, tapi juga rapuh. Baik diktator maupun demokrasi punya cara sendiri-sendiri dan seringkali bermasalah juga dalam mengelola kerapuhan ini. Dan teknologi baru ini bawa tantangan yang lebih rumit lagi. Iya, betul sekali. Kesadaran soal kerapuhan inheren ini yang jadi kunci menurut saya. Nah, sebagai penutup, coba kita bawa pulang pemikiran ini deh. Sejarah panjang manusia nunjukin betapa susahnya kita bangun jaringan informasi yang bisa seimbangin kebenaran sama ketertiban secara adil. Sekarang kita lagi ciptain AI yang bisa belajar ngelampaui kita, tapi juga mewarisi bias dan keterbatasan kita. Pertanyaan besarnya gini, mungkinkah kita ngerancang sistem AI dan jaringan informasi masa depan yang nggak cuma efisien bikin ketertiban, tapi juga secara fundamental lebih tahan banting sama kekeliruan dan manipulasi? Yang benar-benar bisa prioritasin pencarian kebenaran objektif, atau jangan-jangan kita cuma bakal ngulang kesalahan lama dalam skala teknologi yang jauh lebih gede dan lebih cepat. Sesuatu buat Anda renungkan.